Apa kabar sih? Alhamdulillah baik. Gimana kegiatannya? Kan sekarang lockdown ini. Kegiatan ya cuman ya keluyuran di rumah. Kan lockdown nggak bisa apa-apa. Tidur ya? Tidur. Tidur. Ini Pak Mosip, ini kan mari kita berbagi cerita inspirasi dari Pak Mosip ini. Karena saya dengar Pak Mosip ini mulai dari SD sudah mandiri seperti itu. Cerita inspirasi ya sebenarnya nggak begitu punya banyak cerita inspirasi sih. Tadi dibilang mandiri dari SD, mungkin teman-teman pernah dengar ketika cerita-cerita di kontrakan itu Iya. kan waktu SD itu memang saya waktu kelas 6 itu dikasih uang saku setiap hari itu kan 1.000 sama orang tua. 1.000. Jadi uang saku 1.000 Rutin itu ya. rutin setiap hari 1.000. Itu saya nggak buat jajan. Terus Itu ketika dikasih 1.000 saya simpan dulu hari ini. Besok dikasih lagi 1.000. Itu saya simpan lagi. Akhirnya ketika terkumpul 2.000, Terus? itu saya tabungkan pada salah satu guru yang megang tabungan dari siswa. Oh, luar biasa ini. Dari SD sudah belajar menabung. Ya mungkin begitu karena memang uang apa ya, saya itu nggak begitu suka jajan waktu itu. Terus uang itu dikemanain setelah lulus itu? Oh ya, ketika lulus SD itu uang itu mana ya? Dibelikan HP. Oh, HP itu ya, HP juga bukan HP kayak sekarang kan. HP triple N kata anak-anak. Triple Net N. non. Net. HP yang penting punya kan gitu dulu. Biar apa sama-sama punya kayak teman-teman yang lain kan gitu. Berarti HP mulai dari SD sudah beli sendiri. Alhamdulillah beliin sendiri waktu itu, dapat dari tabungan. Setelah lulus SD langsung SMP apa gimana? Apa masih nganggur? Waktu itu lulus SD itu saya masih nganggur karena memang begini, saya kan itu kan anak desa ya. Iya, anak desa saya juga anak desa. Iya, anak desa pelosok. Jadi waktu kelas 6 SD itu saya tidak dapat informasi tentang sekolah SMP atau SMA atau apa itu enggak dapat. Jadi setelah lulus SD itu ya masih santai-santai di rumah. Tapi ya teman-teman yang lain itu sudah adanya sekolah MTS katanya. Waktu dulu itu sekolah MTS. Saya enggak karena memang pernah sih kayak kalau enggak salah pernah di tetangga itu, tapi orang tua kayaknya enggak punya biaya gitu. Jadi ya sempat nganggur. Tapi akhirnya ketika pendaftaran sudah akhir mau ditutup, ada paman saya yang dekat rumahnya dengan saya tuh bilang ke saya, kamu nggak sekolah SMP sih, MTS kalau itu MTS. Kamu nggak sekolah MTS ini, sekolah apa itu man? Sekolah apa itu kayak SMP. Nah, itu kayak SMP, sekolah kayak SMP gitu. Nggak tahu mana ya, kalau saya sih terserah ibu deh. Akhirnya paman saya itu bilang ke ibu, hanya saya sudah disekolahkan saja. Lagian mau bekerja juga masih kecil. Iya, lulus SD mau bekerja. Akhirnya ya orang tua saya membelikan seragam. Akhirnya saya disekolahkan MTS waktu itu, sekolah MTS SA Darun Monir. Memang dari rumahnya itu jauh apa gimana? Kok bisa nggak dapat informasi? Kalau dibilang jauh, tidak begitu jauh sih sebenarnya. Cuman jarak sekitar 1 kilometer. Cuman waktu sekolah MTS itu kalau menurut saya seru banget karena memang apa ya, dulu kan nggak ada kendaraan sepeda motor. Artinya bukan nggak ada, masih jarang di rumah itu. Jadi setiap saya dan teman-teman sekolah itu masih rombongan jalan kaki. Iya, biasa jalan, apalagi hujan biasanya seru. Aduh, seru banget itu hujan-hujanan itu. Jalan kaki. Pas masuk MTS kelas 2 itu teman-teman sudah ada yang pakai sepeda motor, sudah dibelikan sama orang tuanya. Dari SMP itu ya? SMP kelas 2. Kalau nggak salah ya SMP kelas 2 lah. Pas saya masih pakai sepeda ontel karena ya lagi-lagi orang tua belum bisa membelikan sepeda motor. Yang lain pakai sepeda motor, saya masih pakai sepeda ontel. Tapi semangatnya tetap ini. Semangatnya tetap ya. Karena memang mengingat dari awalnya saya hampir gak sekolah karena orang tua masih ragu karena biaya. Akhirnya saya diusahakan beli seragam, akhirnya mau gak mau ya harus tetap semangat. Motivasi dari itu mungkin awalnya saya itu.
walaupun pakai sepeda hotel, yang teman-teman pakai sepeda motor. Tapi akhirnya waktu kelas 2 semester 2 kalau nggak salah itu saya dibelikan sepeda motor. Tapi itu sepeda motornya kosongan masih. Bodong ya. Bodong. Sepeda bodong. Yang penting bisa pakai Bisa sepeda pakai sama. sepeda. Gitu. Biar sama dengan yang lainnya Iya. gitu biasanya. Kalau orang tua kan nggak tega ya lihat anaknya Iya. tidak sama dengan teman-teman yang lain. Iya. Kan waktu sekarang ini ketika saya cerita sama ibu, kadang ibu itu meneteskan air mata. Dulu kalau saya ingat kamu nak, kan gini bilangnya. Iya. Ingat kamu nak, teman-temannya pakai sepeda, kamu masih lari-lari ngejar dari belakang. Itu orang ibu saya tuh meneteskan air Iya mata. nggak bisa kalau orang tua. Saya nggak bisa udah saya cuma nunduk aja gitu, nggak bisa. Kalau ingat di masa itu. Setelah ini kan setelah SMP ini apa SMA-nya langsung lanjut apa masih nunggu lagi? Alhamdulillah ya, kan di sana itu kan saya sekolahnya itu di pondok. Iya di pondok. Pondok santai. Jadi saya nyolok. Saya nggak Pondok mondok. mana? Pondok pesantren Darul Munir. Oh. Di rumah juga di Galis Semarang. Itu saya nyolok. Kan di sana kan di pondok itu ada MTS, ada MA. Tapi itu ijazahnya masih sudah akreditasi. Bukan akreditasi, sudah diakui oleh negara waktu itu. Ya alhamdulillah lulus MTS itu kan teman-teman saya MTS kelas 2 masuk kelas 3 itu ada yang mondok. Ada yang mondok ke Mondok di luar. SMA-nya ini. Bukan, mondok di luar. Oh, di luar. Di luar. Di Pakong waktu itu. Kebanyakan mondok di Pakong waktu itu. Akhirnya lulus MTS itu saya minta juga. Sempat nangis juga sama orang tua. Saya pengen mondok, pengen kayak teman-teman yang lain. Cuma lagi-lagi mental orang tua saya belum kuat. Bilangnya gini, kamu mondok terus siapa yang mau ngirim nanti? Biayanya dapat dari mana? Lagi-lagi seperti itu. Ya, akhirnya ya sudah gak apa-apa, saya dimasukkan MA di sekolah itu juga. MTS Darul Munir, MA juga Darul Oh, Munir. sama satu sekolahan. Sama ini. satu sekolahan. Ya, gak apa-apa ya walaupun gak mondok. Tetap ya itu lagi-lagi semangat itu timbul dari itu. Saya nggak mondok tapi paling tidak kualitas saya harus sama seperti Iya. anak mondok. Motivasi saya seperti Tidak itu. boleh kalah tuh sama Iya. teman-teman yang mondok. Ya, akhirnya di MA itu ya kan ada pelajaran kayak fikih, ada nahwu. Itu ya saya kadang di rumah ikut kursus yang itu. Oh, di rumahnya itu kursus kesehatan. Bukan di rumah sih, kan ketika teman-teman pondok itu pulang kan bulan puasa, itu Iya. kadang di rumahnya ada kayak kajian itu. Oh, Saya ikut nimbrung. Muhador ya. Ya, mungkin seperti itu. Nggak tahu saya namanya apa. Cuman ya ikut lah, suruh ngapalin ya ngapalin gitu. Cuman nggak bisa juga. Hafal cuman mau menjalankan itu nggak bisa. Belum fasih. Terus setelah kuliah ini ya, kan setelah SMA ini langsung kuliah apa gimana ini setelah lulus SMA? Lulus enggak, saya kan masih telat 1 tahun, yang kuliah itu telat 1 tahun. Ya, sebelum itu ya ada cerita juga yang menarik mungkin di waktu SMA itu. Iya. Kelas 1 SMA itu ada undangan dari STKP. Himik ya. Himik. Itu ada undangan, ada Olimpiade Ekonomi Semadura. Himik dari Himik itu. Saya belum tahu apa-apa, cuman sebenarnya saya itu tidak pintar di sekolah itu. Cuman ya sering rajin masuk. Akhirnya siapa yang mau ikut lomba nih? Akhirnya saya ikut lomba, walaupun saya nggak pintar, saya mau ikut. Yang penting maju dapat pengalaman. Yang saya harapkan itu dapat pengalaman dan juga dapat dorongan dari guru-guru waktu itu, Pak Muhajir sama Pak Wawan yang motivasi saya. Udah sih nggak apa-apa, yang penting ikut. Masalah menang atau kalah itu masalah nanti. Biasa. Yang penting kamu dapat pengalaman. Kelas 1 ikut, akhirnya penyisihan langsung pulang. Karena yang pertama waktu itu kelas 2 udah masuk kelas 2. Ikut lagi. Kelas 2 itu ikut lagi. Di STKP lagi. STKP lagi. Himik juga yang mengadakan. Himik juga yang mengadakan Olimpiade Ekonomi. Kalau nggak salah itu Olimpiade ketiga. Yang saya ikut kan Olimpiade kedua, ini yang ketiga. Itu Olimpiade Ekonomi, ikut lagi dia. Ya, motivasinya sama, yang penting dapat pengalaman. Kelas 2-nya itu ya? Kelas 2 ikut lagi kan. Ikut lagi. Akhirnya ya penyisihan gagal lagi pulang. Ya udah nggak masalah karena memang yang penting maju dulu.
kapasitas belum bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang di luar mungkin seperti itu. Jadi kelas 2 itu saya juga pernah ikut Olimpiade Matematika yang mengadakan Permata waktu itu. Di STKIP juga. STKIP juga Permata Luar karena biasa ini. di Sejatinya STKIP. dinilai guru matematika saya itu kamu pinter hitung-hitungannya sih, insya Allah kamu bisa nih. Ya kalau hitung kan bisa berkalian tambahan gitu kan, saya cepet artinya waktu itu cepat langsung. Cuman rumus-rumus itu gak hafal. Diikutkan Olimpiade Matematika Permata yang mengadakan penyisihan, pulang lagi. Pas di kelas 2 itu kelas ya. 2. Kelas 3 itu ikut lagi. Ikut yang matematika apa? Himik waktu itu. Himik, ekonomi juga. Olimpiade Ekonomi Semadura, masih Semadura. Karena begini, saya 2 tahun berturut-turut Pak. Itu sebenarnya sama kepala sekolah tidak diizinkan karena Tidak diizinkan ikut. iya, karena sudah 2 kali itu Kalah. gagal penyisihan. Udah Pak, saya bilang ini, udah Pak, walaupun apa, saya yang penting dapat surat dari Bapak, masalah biaya biar saya tanggung sendiri Pak. Karena saya sudah 2 kali, udah ada pengalaman 2 kali, mungkin yang ketiga kalinya ini Bisa saya lolos. bisa lolos Pak. Bisa lolos Pak, dia bilang. Ya sudah, akhirnya kepala sekolah itu mengizinkan juga. Sudah gak apa-apa, saya yang biayain. Yang penting kamu benar-benar belajar. Siapa? Saya belajar. Buku yang di kantor itu saya pinjam, LKS, buku fakir itu pinjam semua. Minta bimbingan sama Pak Muhajir sama Pak Wawan waktu itu. Pak Wawan tuh motivasi, ayo sip terus. Sampai saya diantarkan ke ke STKP sama Pak Wawan itu. Di STKP juga, udah sekarang kamu fokus dulu ya di babak penyisian ini. Jangan mikir yang lain dulu, fokus. Saya juga sudah fokus berusaha. Sudah fokus berusaha. Akhirnya pas pengumuman saya gak lolos lagi. Waktu itu saya benar-benar down banget waktu 3 kali berarti. 3 kali. Ya pintar-pintarnya Pak Wawan waktu itu udah gak apa-apa sih, mungkin bukan rezeki. Kamu sudah maksimal usahanya. Pak Wawan bilang gitu. Saya udah down. Waktu pulang itu saya hampir stres. Gak keluar kamar 4 hari mungkin gak keluar kamar. Ya karena soalnya usahanya sudah lumayan bagus. Menurut saya sudah maksimal. Saya juga mohon maaf juga pernah sempat ziarah juga ke wali-wali yang dia ada di rumah itu. Pas waktu itu 4 hari gak ke rumah, akhirnya saya dimarahin sama ibu. Jangan sampai kayak gitu. Intinya dimarahin sama ibu, akhirnya saya sadar. Saya mungkin bukan rezeki, akhirnya saya bangkit lagi ya. Minta maaf kepada Allah dan bangkit lagi seperti itu. Sampai sekarang. Ya akhirnya kemarin itu saya balasnya. Memang balas jadi ketua pelaksana Olimpiade. Balas. Memang ya saya belum nyerah di situ memang. Saya akhirnya ya mungkin nanti ya saya ceritakan juga. Saya ya tadi itu jadi ketua pelaksana Olimpiade dan sekarang sudah jadi gubernur. Ini sangat membalas sekali ini. 3 kali tidak masuk lolos ya, tidak lolos ke penyisihan saja tidak lolos 3 kali. Yang pertama membalas dengan menjadi ketupel lomba ekonomi ya. Olimpiade ekonomi. Yang kedua ini membalas dengan menjadi gubernurnya Himik. Luar biasa sekali. Mungkin sudah jalannya itu. Sudah jalannya ya. Tapi ya kuliah ini saya juga nggak nyangka juga. Soalnya kan lagi-lagi kan saya anak desa. Keinginan untuk kuliah sama seperti orang-orang di luar ada, cuman tidak begitu kuat karena melihat ekonomi orang tua dan juga kemampuan. Karena dulu saya kan sekolah biasa-biasa aja, pengalaman tidak ada. Kalau kuliah itu kan pikiran saya dulu kan orang yang pinter udah. Yeah. Kalau kuliah itu orang yang pinter, punya uang banyak, orang tuanya mampu. Saya nggak punya apa-apa, maksudnya nggak mampu dalam ekonomi waktu itu. Akhirnya lulus MA itu saya nganggur gak lama sih, nganggur sekitar 1 bulan kalau nggak salah, sambil nunggu jasa waktu itu, sambil nunggu jasa keluar. Niatnya kan mau kerja, mau lama kerja, nunggu jasa. Tapi saya pikir gini, loh gimana ya waktu itu ya, nunggu jasa itu keluar. Akhirnya saya berpikir, ingatlah waktu itu ada kakak PKL dari sekolah Stid Al Ibrahimi, K6 namanya. PKL, praktek kerja lapangan itu kan. Magang di sekolah saya, di MA saya waktu itu 15 hari. Ada itu K6 namanya. K6 itu pernah bilang nanti adik-adik yang nggak mau lanjut kuliah
atau bekerja, silakan kalau mau ikut kursus di Pamekasan. Oh, Pamekasan. Kursus di Pamekasan. Karena bilang gitu. Saya ingat itu. Oh iya. Mungkin untuk sebagai tambahan ilmu, mungkin saya nanti dapat kerja dari itu kan gitu. Saya ngubungi ke anak. Akhirnya saya hubungi ke anak, Kak nih. Yang informasi kursus di Pamekasan itu masih ada. Oh iya, saya hubungkan dulu ke Pak Taufik nih. Pak Taufik itu ngajar di Sumbangsih Pamekasan. Pak Taufik itu dosen di Universitas Madura Pamekasan. Oh, sekarang. Oh. dosen di sana Pak Taufik itu. Akhirnya Kak Anam itu nganterin saya ke Pamekasan. Saya kursus di Pamekasan elektronik, jurusan elektronik. Elektro. Oh, elektro ya. Elektro, kursus elektro. Sebenarnya saya berangkat dari rumah itu pengen masuk jahit. Kursus jahit sebenarnya di planning saya. Ketika nyampe sana, Kak Anam itu sudah mengarahkan sebenarnya jahit, ternyata jahit sudah penuh. Ini pilihannya gini sih, kamu pilih kursus elektro atau gak jadi kursus pulang. Oh. Akhirnya saya sudah berangkat pamit dari rumah ke orang tua. Ya, maju ya. Maju, gak apa-apa, saya nanti pikiran saya nanti jurusan elektro tapi saya andel nanti dia. Saya juga mau belajar jahit gitu. Ya itu. Cuman kesalahan saya waktu itu waktu masuk kursus itu gini, ketika ditanyakan ya sama karyawan di sana, bilang gini, apa tujuan kamu ikut kursus di sini? Saya bilang, kan nulis dulu waktu itu, tujuan saya adalah mencari ilmu untuk memperbaiki hidup. Terus gimana ini? Akhirnya ya selang 6 bulan saya keluar dari Sumbangsih, dari UPT PSRT Pamekasan itu keluar. Ya niat saya itu benar-benar memang kan inamal a'malu binniyat kan waktu itu. Kan ada bahasa seperti itu. Niat saya benar-benar saya mendapatkan ilmu elektronik dan juga sedikit ilmu jahit. Itu dapat untuk memperbaiki hidup. Ya iyalah, saya dapat pengalaman. Mendapatkan ilmu elektronik, pengalaman juga nambah. Kan teman ada 4 kabupaten waktu itu. Teman nambah, ya relasi itu nambah. Ya pengalaman juga nambah waktu itu. Cuman karena salah niatnya dari awal, ya saya cuman mendapatkan ilmunya itu, tapi tidak manfaat. Terus gimana itu? Iya, setelah saya pikir-pikir dan saya kaji lagi, kan waktu SMA pernah minjem bukunya teman, buku apa ya, lupa itu namanya, yang menerangkan tentang akhlak mencari ilmu itu. Taklim ya? Taklim. Itu terjemahnya, karena Arabnya saya gak begitu paham. Langsung minjem terjemahnya, di situ kan diterangkan niat orang mencari ilmu kan nomor 1 kan mencari ridha Allah, menegakkan agama Allah, yang ketiga baru menghilangkan kebodohan. Karena salahnya di niat, ya akhirnya nggak ada itu nggak begitu manfaat gitu. Ini setelah kursus 6 bulan ya, ini apa langsung daftar kuliah apa gimana? Setelah lulus keluar dari kursus itu 6 bulan, saya nganggur lagi. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari yang Pak Muhasib ini kursus di Pamekasan ya, yang katanya salah niat, ini kalau kita mencari ilmu, yang pertama kita harus luruskan niat ya. Yang pertama niat kita harus mencari ridha Allah, yang kedua kita menegakkan agama Allah, dan yang ketiga kita berniat menghilangkan kebodohan. Dan jangan lupa ketika kita ingin melanjutkan pendidikan, jangan khawatir lah, jangan pesimis. Walaupun kita berlatar belakang dari orang yang kurang mampu ataupun orang yang pedesaan lah, kita tidak boleh optimis. Kita harus optimis kita bisa melanjutkan pendidikan.